Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Kurnianto Asmadika. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mendapat tugas yaitu tugas akidah akhlak, yaitu tugas ujian akhir semester. Untuk nilai saya yaitu harus menjelaskan tentang pengertian Nabi dan Rasul, kemudian iman kepada Nabi dan Rasul, nama-nama Nabi dan Rasul, sifat-sifat Nabi dan Rasul, dan tugas mukjizat para Rasul. Nah, baik, langsung saja. Di sini pengertian dari Nabi yaitu secara etimologi kata Nabi berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tertinggi. Sementara itu pengertian Nabi secara umumnya yaitu ialah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Jadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi kemudian tidak disampaikan kepada umatnya, tetapi wahyu yang didapat Nabi tersebut diamalkan oleh dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban menyampaikan kepada umat atau kaumnya. Sedangkan Rasul yaitu berasal dari kata risalah, yaitu berarti menyampaikan. Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diamalkan dan berkewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Itu perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, sifat-sifat Nabi dan Rasul yaitu yang pertama sidik yaitu benar atau jujur dan tidak mungkin suka berbohong atau kidbun. Yang kedua amanah. Nabi dan Rasul itu dapat dipercaya dan tidak mungkin berkhianat. Yang ketiga tablik. Nabi dan Rasul itu menyampaikan perintah dan larangan dan tidak mungkin menyembunyikan ajaran atau kitman. Yang keempat fatona, yaitu cerdas. Nabi itu cerdas, tidak mungkin pelupa atau ghaflatun. Itu sifat Nabi dan Rasul. Sedangkan nama-nama Nabi yaitu nama-nama Nabi dan Rasul. Yang pertama Nabi Adam. Yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam adalah ini sekaligus tentang mukjizatnya, saya ringkas dan mukjizat. Yang pertama yaitu Nabi Adam. Nabi Adam adalah nabi sekaligus manusia pertama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hal tentang nama benar dan makhluk di bumi, berumur panjang dan bisa memberikan 40 tahun. Untuk Nabi Daud memiliki tinggi 60 hasta dan dikaruniai keturunan kembar berpasang-pasangan. Itu Nabi Adam yang pertama. Dia mempunyai mukjizat yaitu tingginya 60 hasta. Sedangkan yang kedua yaitu Nabi Idris. Nabi Idris as-salam adalah nabi kedua sekaligus keturunan ke-6 Adam. Nabi Idris diberikan mukjizat, diantaranya menjadi manusia pertama yang bisa membaca dan menulis serta pernah melihat surga dan neraka. Ini Nabi Idris serta mukjizatnya. Yang ketiga yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam yaitu menjadi salah satu golongan ulul azmi. Nabi Nuh AS memiliki mukjizat yaitu mampu membuat bahtera atau perahu dengan ukuran panjang 300 hasta dan 50 hasta. Ini Nabi Nuh, mukjizatnya yaitu mampu membuat ukuran bahtera atau perahu dengan panjang 300 hasta dan 50 hasta.
Yang keempat yaitu Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam memiliki mujizat yaitu mampu menurunkan hujan atas izin Allah. Kala itu kaum Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tidak ada sumber air. Ini Nabi Hud mampu menurunkan hujan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima Nabi Saleh, yaitu salah satu mujizat Nabi Saleh yaitu memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. Luar biasa ini Nabi Saleh ini mampu mengeluarkan unta dari 10 bulan dari batu besar yang terbelah. Yang keenam yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga termasuk Nabi Ulul Azmi. Salah satu mujizat yaitu tetap hidup meski dibakar dengan api. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Mujizatnya yaitu dibakar dengan api masih hidup. Yang keenam Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Ini dia yaitu menjadi berdakwah kepada kaum Sodom. Yang ketujuh Nabi Ismail alaihissalam. Itu Nabi Ismail adalah anak dari Ibrahim alaihissalam dan Hajar. Salah satu mujizatnya yaitu mengeluarkan air Zam-Zam. Mujizatnya mengeluarkan air Zam-Zam. Yang ketujuh Nabi Ishak alaihissalam. Juga Nabi Ibrahim dengan salah mujizatnya yaitu memiliki ilmu akhlak dan perbuatan yang baik. Selanjutnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi ini Yakub diyakini sebagai sosok yang memiliki karakter yang kuat dan keimanan yang luar biasa. Selanjutnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini terkenal mujizatnya yang tampan, yaitu Nabi ini anak dari Yakub alaihissalam. Yusuf menjadi nabi yang diyakini memiliki wajah paling tampan dan mampu menaksirkan mimpi. Ini kan udah saya bilang dari awal tadi, nabi yang paling tampan. Yang selanjutnya yaitu Nabi Ayub alaihissalam, salah satu nabi terkaya. Ayub alaihissalam memiliki mujizat yaitu diberikan kesabaran luar biasa dan mampu mengeluarkan air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakit. Ini Nabi Ayub. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ajaran Islam kepada kaum yang suka menipu dan membangkang, yaitu Madian. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam juga termasuk Ulul Azmi. Mujizatnya yaitu dapat menghidupkan orang mati, memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan membelah laut merah. Kemudian Nabi Harun alaihissalam dikaruniai kemampuan bahasa yang sangat baik. Nabi Harun alaihissalam membantu memberantas berhala yang dipimpin oleh Samiri, tukang sihir dari kerajaan milik Fir'aun. Kemudian Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi salah satu nabi yang tinggal di Irak, dikenal tegar dalam menyebarkan ajaran untuk menyembah Allah meskipun sempat mendapatkan siksaan seperti dirantai dan dipenjara. Kemudian Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini dianugerahi mujizat berupa kitab Yabur dan memiliki suara yang merdu. Selanjutnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini alaihissalam diberikan mujizat yang diantara dapat berbicara dengan binatang. Wow, dapat berbicara dengan binatang, menundukkan angin dan memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin dan hewan. Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam ini diberikan mujizat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kaum yang gemar menyembah berhala bernama Ba'al.
Kemudian Nabi Ilyasa alaihissalam, yaitu juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dakwah kepada kaum Bani Israel. Salah satu mujizat Nabi Ilyasa alaihissalam juga mendapat menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yunus. Nabi Yunus ini dikenal dengan mukjizat yang selama ini saat ditelan ikan paus. Selanjutnya Nabi Zakaria dikenal memiliki sifat rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan Nabi Zakaria. Sedangkan selanjutnya yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam diberikan mujizat yaitu mampu untuk mengetahui sebuah syariat. Nabi Yahya alaihissalam juga pandai memutuskan perkara dan mencari jalan keluar untuk segala persoalan. Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa adalah beberapa mujizat yang terjadi oleh Nabi Isa, di antaranya yaitu dapat berbicara saat bayi. Itu Nabi Isa dapat berbicara saat bayi, menghidupkan burung dari tanah liat, kemudian menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit, dan diberi kitab Injil. Ini kelebihan oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi yang terakhir dalam Islam. Yaitu Nabi Muhammad diberikan mujizat yaitu mampu membelah bulan dan mengeluarkan air dari jemarinya, mengeluarkan hujan hingga diberikan kitab Al-Quran. Sungguh luar biasa Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi terakhir yang kita dipercayai, selama ini, Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.